Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu. Salam Namo Buddhaya, salam kebajikan bagi kita semua. Yang saya hormati, dosen pengampu mata kuliah Bahasa Indonesia, serta rekan-rekan mahasiswa program studi pendidikan seni pertunjukan kelas 4A yang saya banggakan. Perkenalkan, saya Nimade Ayu Permitasari dengan NIM 2024 09041. Berdiri di hadapan kalian saat ini, di mana saya ingin mengajak kita untuk merefleksikan kembali peran kita sebagai calon pendidik. Ketika kita berbicara tentang Sustainable Development Goals atau bisa disebut dengan SDGs poin keempat, fokus utama kita adalah mewujudkan pendidikan yang inklusif, merata, dan berkualitas demi mencerdaskan kehidupan bangsa. Namun, seringkali muncul sebuah perspektif. Apakah pendidikan seni mampu menjadi penggerak kualitas, dan apa hubungan dengan kemahiran berbahasa Indonesia? Hari ini saya berdiri di sini dengan sebuah tesis yang kuat bahwa kemahiran berbahasa Indonesia yang baik, benar, dan efektif bukan sekadar pelengkap administratif, melainkan modalitas utama dan instrumen instruksional yang absolut bagi seorang guru seni untuk mentransformasikan praktik pembelajaran seni pertunjukan yang bermutu tinggi, logis, dan inklusif. Rekan-rekan yang saya banggakan, mari kita bedah realitas yang terjadi di lapangan saat ini. Pembelajaran seni pertunjukan di sekolah kerap kali dihadang oleh tantangan komunikasi yang serius. Seni secara sifat dasarnya adalah sesuatu yang abstrak dan intuitif. Ketika seorang guru mengajarkan teknik gerak tari kepada kepekaan ritme musik atau kedalaman rasa dalam teater, mereka seringkali terjebak dalam kendala artikulasi. Banyak pendidik seni yang mahir secara praktik. Mereka menari dengan sangat indah, namun gagal mentransfer ilmu karena keterbatasan diksi. Penjelasan instruksi, gerak atau konsep estetika menjadi kabur, tidak logis, dan terlalu subjektif. Hambatan komunikasi ini diperparah dengan minimnya literasi seni di kalangan siswa. Akibatnya, pembelajaran seni di sekolah seringkali hanya dianggap sebagai kelas hiburan atau pengisi waktu luang semata, bukan sebagai ruang pengembangan karakter dan intelektual yang terukur. Bagaimana kita bisa mencapai target SDGs 4 tentang pendidikan berkualitas jika pesan keilmuan seni itu sendiri tidak mampu tersampaikan dengan jelas dan bermartabat melalui bahasa yang runtun? Nah, disinilah peran vital bahasa Indonesia, ragam formal hadir sebagai solusi konkret. Nah, adapun yang pertama, bahasa Indonesia sebagai alat instruksional yang presisi. Dalam seni pertunjukan, misalnya saat mengajarkan teknik agem, sledet, atau dinamika kelompok dalam tari tradisional, guru membutuhkan penalaran yang logis, penggunaan kalimat yang efektif, dan pilihan diksi yang baku akan mampu membantu guru dari rasa yang abstrak menjadi instruksi empiris yang mudah dipahami oleh siswa. Bahasa yang terstruktur dengan baik akan meminimalkan bias imprestasi, sehingga transfer keterampilan
atau transfer of skill dapat berjalan secara efisien dan inklusif untuk semua siswa dengan berbagai tingkat kemampuan. Yang kedua, yaitu ada bahasa Indonesia sebagai alat advokasi dan literasi seni. Untuk mengangkat derajat seni pertunjukan dalam kurikulum pendidikan, kita tidak hanya mengandalkan keindahan visual, kita harus mampu menyusun argumen akademis. Ketika kita berbicara dengan pemangku kebijakan, orang tua maupun masyarakat luas mengenai pentingnya seni dalam menumbuhkan kreativitas, kita wajib menggunakan bahasa Indonesia yang baku, pasif, ilmiah, sesuai, dan logis. Kemahiran berbahasa inilah yang akan melahirkan guru seni yang tidak hanya pandai menari di atas panggung, tetapi juga tajam dalam menulis modul ajar, kritik dalam mengevaluasi hasil belajar, dan berwibawa saat menyuarakan pentingnya akses seni yang merata di sekolah-sekolah. Dengan bahasa Indonesia yang berkualitas, kita memberikan struktur pada kreativitas dan memberikan logika pada estetika. Nah, itulah wujud nyata dari pendidikan seni yang berkualitas. Adapun sebagai kesimpulan, saya ingin menegaskan kembali bahwa esensi dari SDGs 4, yaitu pendidikan yang berkualitas, hanya dapat dicapai jika ada keselarasan antara penguasaan materi keilmuan dan ketepatan media komunikasinya. Bagi kita, mahasiswa pendidikan seni pertunjukan, bahasa Indonesia adalah jembatan emas tersebut. Nah, untuk itu, mari kita berjuang mari kita buang jauh-jauh stigma bahwa anak seni hanya bisa berekspresi lewat tubuh dan rasa, tapi logika dan kata. Kita adalah calon guru seni yang profesional, calon akademis yang visioner. Tunjukkan bahwa kemampuan kita dalam berbahasa Indonesia yang baik dan benar adalah modal utama untuk mencerdaskan kehidupan bangsa melalui keindahan seni. Seni adalah jiwa dari kebudayaan bangsa, dan bahasa Indonesia adalah persatuan serta penghela ilmunya. Melalui perpaduan keduanya, mari kita ciptakan generasi emas Indonesia yang cerdas secara intelektual, kaya akan estetika, dan luhur secara budi pekerti. Saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Apabila ada salah kata yang tidak disengaja, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Saya tutup dengan Om Santi, 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 Om.